Halo sahabat cerdas, balik lagi di sesi Tanya Tizen, menjawab segala pertanyaan dari netizen. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari timnya Lampung Cerdas. Yuk kita kenalin. Hai, nama saya Ade Kasafitri, teman-teman bisa panggil saya Ade. Oke, makasih ya Kak Ade udah mau datang ke sesi Tanya Tizen. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya juga. Ya, gimana kabarnya Mbak Ade? Alhamdulillah, sehat luar biasa dan bahagia insya Allah. Nah, kali ini kita kan pengen ngebahas tentang beasiswa nih Kak. Oke. Nah, ini kemarin udah bikin Q&A di Instagramnya Lampung Cerdas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ada dari Umul Hairani. Nah, pertanyaannya, Kak, kalau daftar SNBT dulu baru beasiswa KIP kuliah bisa nggak Kak? Sebaiknya, oh ya, sebelumnya terima kasih Umul sudah bertanya. Jadi kalau sepengalaman saya, biasanya KIP kuliah itu diselesaikan sebelum kita menyelesaikan SNBT. Kalau dulu kan namanya SBMPTN ya. Iya. Jadi kalau kita mau daftar SNBT itu ya kita udah selesai dulu KIP-nya, KIP kuliah dulu namanya bidik misi. Supaya apa? Supaya ketika kita mendaftar SNBT, kita tuh sudah tercap di situ sebagai calon penerima KIP kuliah gitu. Ketika kita lolos SNBT, nantinya kita bakal diverifikasi ulang sama pihak kampus. Kita ada proses selanjutnya kan gitu. Jadi itu yang lebih baik. Harusnya KIP dulu selesai, kemudian baru ke SNBT-nya. Karena kan mempengaruhi nih, kalau SNBT kita yang mandiri kan kita bayar. Tapi kalau kita sebagai udah ada nomor KIP-nya, kita gratis gitu. Oh, jadi kita daftar KIP kuliah dulu ya Kak, baru daftar akun SNBT. Betul sekali. Karena itu juga lebih ini sih, lebih berpeluang gitu loh, berpeluang untuk lebih besar gitu. Iya. Misal nih Kak, KIP. dia sebelumnya kan KIP kuliah kan dibagi 2 sesi nggak sih? 2 sesi. Ya kan buat yang KIP kuliah SNBP sama KIP kuliah SNBT. Nah, misal SNBP-nya nggak lulus nih, apa dia harus bikin KIP kuliah lagi atau enggak? Enggak. Karena dia kan sudah terintegrasi. Jadi udah ada nomor KIP-nya itu biasanya langsung untuk daftar SNBT. Jadi otomatis sinkronisasi gitu. Setahu saya dulu begitu. Oke, makasih Kak Ade jawabannya. Pertanyaan yang kedua ya Kak ya. Siap-siap. Dari Diana.121. Cara mendapat beasiswa KIP kuliah itu gimana Kak? Baik, terima kasih Diana. Cara mendapat beasiswa KIP kuliah sebenarnya sih yang paling pertama itu adalah kita tahu informasinya ya. Jangan sampai kita hanya pengen aja dapat KIP kuliah tapi nggak tahu infonya. Pas tahu-tahu ya udah tutup kan, itu percuma. Nah, itu yang paling pertama. Iya, yang paling pertama kita harus tahu infonya. Nah, yang kedua, paling tidak kita memahami nih gimana cara mengisi. Karena kan kalau asal ngisi semua orang bisa gitu ya. Tapi kalau kita tahu cara ngisi di bagian pertanyaan di dalam KIP kuliah itu gitu kan ya, itu kita bisa berpeluang lebih besar gitu. Karena di dalam persyaratan yang KIP kuliah itu jawabnya itu lumayan banyak. Bisa dari penghasilan orang tua, kemudian jumlah tanggungan di dalam rumah, bahkan sampai foto rumah dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita pahami. Setelah dari situ kita harus memahami juga nih gimana caranya kalau kita udah lulus berkas, gimana caranya kita bisa lulus di wawancara. Karena ya kalau asal jawab, lagi-lagi semua orang bisa asal jawab. Tapi kalau pas di wawancara itu kan kita harus memilih dan memilah gimana sih cara yang tepat supaya si yang ngewawancarain kita itu tuh yakin kalau kita tuh wajib atau layak gitu untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah gitu sih. Dulu kan Kak Ade kan dapat beasiswa bidik misi nih. Betul, alhamdulillah. Itu maksudnya sama nggak dengan KIP kuliah prosesnya gitu? Dari pengumpulan berkas, wawancaranya sama nggak prosesnya? Kalau secara garis besar itu masih sama sebenarnya. Cuma bedanya kalau dulu saya itu daftar KIP kuliah kan itu terintegrasi dengan SNMPTN dan SBMPTN namanya. Kalau saya lulus di SNMPTN ataupun SBMPTN, saya langsung keterima beasiswa KIP kuliahnya. Beasiswa bidik misi dulu namanya, tapi tetap ada prosesi wawancara gitu. Nah, prosesi wawancara itu bahkan ada yang
dikunjungi nih rumahnya, ada juga yang gagal gitu karena memang nggak layak gitu. Tapi lebih berpeluang besar daripada sekarang. Kalau sekarang kan harus kayak ada KIP atau KKS kayak gitu kan. Oke, kita lanjut ya Kak, pertanyaan yang ketiga. Boleh. Dari @pym2. Siapa tuh panggilannya? Gimana sih Kak cara dapat beasiswa? Cara dapat beasiswa? Mungkin beasiswa secara luas kali maksudnya ya. Sebenarnya kalau secara luas ya lagi-lagi tentang informasi sih sebenarnya. Kalau kita pengen dapat beasiswa ya cari banyak informasi. Sebenarnya gitu. beasiswa itu kan yang banyak orang tahu kan beasiswa KIP kuliah aja. Sebenarnya beasiswa itu ada apa aja sih Kak selain KIP kuliah gitu? Banyak banget sih sebenarnya kalau udah masuk perkuliahan gitu ya. Ada KIP kuliah yang paling banyak. Kemudian ada kalau di kampus itu biasanya mereka punya program sendiri juga. Punya program gitu. sendiri? Iya, ada program beasiswa untuk yang berprestasi, ada program yang untuk memang kurang mampu. Ada dari bank itu banyak banget, PGN, Gas Negara, kemudian bahkan dari XL itu pun ada, BCA, BRI dan lain-lainnya itu banyak banget sebenarnya. Asal apa? Tadi kita tahu informasinya. Sama kumpul dengan orang-orang yang memang pengen dapat juga gitu, biar kita lebih semangat gitu. Untuk biar dapat beasiswanya jadi lebih lebih semangat gitu ya buat nyari informasi. Oke. Kita lanjut ya Kak Ade. Kak apa Mbak nih? Kak Mbak sama aja kayaknya, kadang kebalik-balik emang, maaf ya. Nih kita lanjut dari pertanyaan Dukuturat lagi. Kak info beasiswa Kak beasiswa Unila dong. Infonya maksudnya info beasiswa Unila. Beasiswa Unila itu kalau dulu zaman saya itu ada beasiswa yang benar-benar dari Unila. Itu terutama KIP kuliah kan pasti itu dari pemerintah tapi kan tetap ke kampus. Nah yang kedua itu namanya saya agak lupa kalau nggak salah namanya PPA. Apa itu kalau nggak salah. Jadi PPA ini untuk yang berprestasi. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Nah yang kedua ini namanya dulu PPA BBM kalau nggak salah. Jadi bedanya kalau PPA ini untuk yang berprestasi, yang BBM ini untuk yang kurang mampu gitu. Kita lanjut. Berkas yang dipersiapkan apa aja ya Kak untuk daftar beasiswa? Untuk daftar beasiswa pasti ya kakak dan lain-lainnya ya, yang itu benar-benar administratif banget. Cuman dia tergantung beasiswanya. Kalau ini kita bilang tentang beasiswa KIP kuliah, artinya kita ada SKTM yang mintanya ke kelurahan, kemudian surat keterangan penghasilan mintanya juga ke kelurahan dan lain sebagainya gitu. Ada foto rumah tampak depan, tampak belakang, ruang tamu, ruang tidur, bahkan sampai foto keluarga itu juga kan wajib disiapkan. Nah, tapi kalau misalkan dia beasiswanya lebih umum ya hanya kayak hal-hal pokok ya, apalagi kalau dia tentang prestasi, biasanya kayak piagam-piagam yang lebih diutamakan dibanding kayak SKTM dan lainnya. Biasanya kalau prestasi malah nggak butuh tentang SKTM, surat keterangan penghasilan itu enggak. Berarti banyak juga ya harus yang dipersiapin gitu ya Kak? Lumayan banyak kalau memang berkas untuk beasiswa itu. Jadi kita harus benar-benar nyiapin dari sekarang gitu. Oke, kita lanjut ya Kak Ade dari pertanyaannya dari _Hianda. Hai. Kalau beasiswa untuk mahasiswa semester 2 ada nggak sih Kak? Semester 2 biasanya ya kalau setahu saya beasiswa tuh baik yang dia umum ataupun KIP kuliah mulainya di semester ganjil. Misal nih kita udah 2 semester kuliah di Unila, tapi kita nggak dapat beasiswa KIP kuliah. Terus Kak, kita bisa nggak dapat beasiswa KIP kuliah? Bisa aja kalau misalkan kita tahu informasinya. Oh, jadi bisa ya Kak untuk mahasiswa semester 2 daftar KIP kuliah lagi? Bisa. Jadi di Unila itu ada case saudara saya sendiri. Dia 2 semester nggak dapat beasiswa KIP kuliah, tapi pas sudah semester 3 dia coba daftar dan dapat selama 6 semester sampai 8 semester kan aturannya. Tapi dia yang 2 kan udah enggak. Gitu. Karena kan biasanya beasiswa KIP kuliah itu kan
ada yang tidak melanjutkan kuliah. Nah, itu bisa digantikan dengan yang lain. Gitu sih. Karena ada case juga teman saya. Tapi Kak Ade tahu nggak maksudnya tata caranya nih untuk mahasiswa semester 2 tuh yang pertama harus dilakuin kayak gimana? Balik lagi sih ya, saya nggak bisa ngelak kalau ini adalah tentang informasi karena sepupu saya itu bisa daftar KIP kuliah di semester 3 ya karena dia tahu informasinya gitu. Selebihnya kalau untuk berkas dan lain-lainnya itu masih tetap sama. Tapi gitu. ya itu tadi paling penting memang kita tahu dulu nih gitu. Caranya gitu. Kita tahu dulu nih informasinya di mana yang lagi buka beasiswa. Nah, kalau untuk semester 3 itu biasanya kampus ada. Semester 5 itu biasanya kayak PGN, BCA itu mulai buka gitu. Dari Milar Setena underscore agak susah ya, maaf ya Kak Ade. Mila. Hai Mila, ini pertanyaannya, salah satu persyaratan dapat beasiswa Lampung Cerdas kan harus keterima di salah satu univ waktu pemilihan. Nah itu gimana sih Kak biar dapat beasiswa Lampung Cerdas? Untuk sekalian ya buat informasi teman-teman yang nonton ini, baik udah tahu kita atau baru tahu kita. Jadi memang Lampung Cerdas itu memiliki program beasiswa. Nah, program beasiswa ini untuk siapa? Untuk member-member kita. Gitu. Jadi syarat yang paling pertama kalau si penonton pengen dapat beasiswa dari Lampung Cerdas adalah join di salah satu pembinaannya. Nah, pembinaannya kan ada SNBT Plus, kemudian ada Positif SNMPTN tahun lalu yang ke depan mungkin berubah namanya. Ada super camp yang offline gitu. Itu syarat yang pertama, harus mengikuti salah satu program pembinaan dari Lampung Cerdas. Dan yang kedua itu harus lolos di salah satu jalurnya, misal lolos di PTN atau PTS gitu. Walaupun dia di PTS, kalau memang dia berhak mendapatkan beasiswa dari Lampung Cerdas, maka kita akan berikan. Jadi syarat yang pertama itu harus join program dari Lampung Cerdas dulu. Oke, makasih Kak Ade. Gitu. Jadi ada 2 program beasiswa kita. Sama kayak kampus. Ada untuk teman-teman yang memang berprestasi dan yang kedua adalah untuk orang-orang yang kurang mampu. Oke, sahabat cerdas, berakhir sudah sesi Tanya Tizen episode yang kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, maka yang paling penting adalah teman-teman harus mengetahui informasinya. Nah, sekian Tanya Tizen episode kali ini. Jika kalian masih ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar, atau jika Instagram Lampung Cerdas membuka Q&A, silahkan tanya di sana. See you!